Materi ini bisa dari Zoom nanti atau rekamannya. Dan ini sebenarnya sudah saya sediakan untuk 30, bukan 30, 300 orang ini. Kalau mau gabung 300 orang, tapi ternyata yang gabung baru 34. Artinya satunya sepersepuluhnya saja. Nah, oke. Soal-soal yang muncul, memang soal-soal yang muncul seperti ini, sengaja saya mengambil soal itu yang, ya, soal-soal yang muncul, sering muncul, dan ini merupakan kompetensi yang apa, dari perawat yang harus dilakukan. Kemudian ada mungkin yang D3 masuk juga, ada masalah yang D3. Nah, kemarin saya mendapatkan kasus, ada S1, di S1, teman-teman di S1, dia belajarnya, dia memang mempersiapkan diri di S1, tapi pada saat pengujian ternyata dia tidak bisa, dan akhirnya dia mengajukan kembali yang di P3K ya, mengajukan kembali yang ke D3, ngambilnya D3, dan dia masuk di D3. Kesan dia bahwa karena saya menggunakan analisis yang S1, maka untuk menjawab soal-soal yang D3 itu lebih mudah lagi, coach katanya. Jadi harapan saya, mungkin soal di saya sulit, tapi dari kesulitan tersebut Anda akan mendapatkan bahwa soal-soal di ujian itu lebih mudah daripada soal yang diberikan di grup ini. Dan saya akan membimbing Anda dari mulai mudah-mudahan kita sehat semua dan kita mendapatkan yang lebih baik, ya, lebih baik. Oke, kita mulai dari yang pertama. Dan saya sebelum sambil nunjuk, adakah ya dari teman-teman yang sudah membaca e-book atau membaca mind map terkait dengan 10 benar dalam pemberian obat? Silahkan chat siapa aja yang sudah membaca 10 benar dalam pemberian obat. Silahkan chat. Silahkan tulis siapa aja namanya. Yang sudah baca. Silahkan ditulis. Sambil nunggu, jadi Anda menulis 10 benar, prinsip benar dalam pemberian obat. Itu sekarang kita tidak lagi mengingat 5 benar atau 6 benar, tapi sudah 10 benar, ya. 10 benar. Jadi belum ada yang baca. Saya nunggu berapa orang nih yang sudah baca. Silakan yang sudah baca silakan, dan mohon bagi yang dulu mematikan, saya matikan dulu, ya. Matikan dulu. Silakan Ibu komen saja di grup, ya, di grup. Kalau sudah, sambil nunggu aja, sambil teman-teman yang baru 39 orang kok, ya. Belum ada yang baca ya. Ya, kalau belum ada silakan dibaca, dan sampai nanti teman-teman tidak terupdate, ya, tidak terupdate keilmuannya, ya. Oke, min mapnya nanti saya berikan di grup. Kalau di yang lainnya sudah saya berikan di grup-grup. Bagi yang baru gabung belum saya berikan berarti, ya. Nanti saya berikan. Tenang saja. Kalau tidak salah sudah juga sih, tapi mungkin belum dibaca ya. Ada teman-teman yang nanya terus kapan mau baca ya. Baca dulu yang ada, nanti kita tambah. Nanti saya tambah.
Kemudian ada 10 ya, ada 10. Perawat akan memberikan injeksi penisilin 375, sementara sediaan adalah 1 pial berisi 1000 miligram. Berapa mili yang diberikan pada pasien jika dilarutkan dalam 4 mili? Ya, 4 mili. Silakan dalam 4 mili, 1 pial. 1,5. Silakan dihitung. Menghitungnya bagaimana, silakan. 1,5. 307. Di ini aja, ditulis aja di materinya, di chat ya, supaya nggak rame, tulis di chat saja. Ngitungnya gimana? Silakan ngitungnya gimana. Ya, itu 1,75 berarti 250 ya, 250. Setengahnya 4, berarti 1 mili itu 250. Oke, silakan, berarti 1, ini hanya perbandingan sederhana saja lah ya, sederhana saja, dan teman-teman harus paham cara menghitungnya, jangan sampai nanti nggak ngerti cara menghitungnya. Ini permintaan rumus sederhana saja. Paling juga soal-soal variasi dari soal-soal ini adalah dengan rumus yang nanti dengan berdasarkan berat badan. Jadi kita kalau ada pemberian rumus yang nanti kita akan coba bahas. Kalau ini sederhana saja, ya sederhana saja. 350 dibagi 1000 dikali 4. Ya, jadi nggak masalah. Ini rumus-rumus sederhana yang kita perawat itu aritmatika, mungkin beberapa perawat yang tidak menyukai matematika, tapi ini ya sederhana saja ya. Benar, 1,5 dari mana nyarinya? 300 yang ini, 350 dibagi 1000 dikali 4 aja ya. Kemudian nomor, jangan lupa dari masing-masing suntik ini diberikannya injeksinya per apa. Biasanya keluar juga tentang sudut ya, sudut penyuntikan. Sudut penyuntikan bagaimana, kemudian tindakan setelah nyuntik bagaimana, apa yang harus dijelaskan tentang inform konsennya seperti apa, dan harus bagaimana. Dan beberapa kasus pernah muncul, itu bagaimana penanganan kalau pada pasien-pasien yang punten-punten ya, nanti kalau misalnya ada orang yang terkena salah kesalahan dalam kerja ya, kelalaian dia habis nyuntik orang dengan B20 terkena ya, jadi itu jadi masalah juga, dan itu bagaimana tindakannya dan efektifnya, berapa lama pemberian ART juga harus menjadi bagian pemahaman teman-teman. Kemudian nomor 2, Ibu S 65 tahun harus diberikan obat anti aritmia kemudian sebanyak 2,5 mg per intravena. IP berarti ya, intravena. Ingat bagaimana langkah-langkahnya, jangan lupa. Langkah-langkahnya jangan lupa. Kemudian pial tersebut tertulis 1,25 1 cc. Berapa cc digoxin yang harus diberikan pada ibu. Ini kan sama-sama sederhana saja. Sederhana saja. Digoxin itu untuk menguatkan kontraksi ya, menguatkan kontraksi, sehingga dengan kuatnya kontraksi maka struk volume itu akan keluar lebih kuat ya. Kita tahu ya, kemarin kita sudah belajar, saya tuliskan ulang ya, bahwa heart rate cardiac output adalah heart rate kali stroke volume ya, stroke volume. Nah, cardiac output kali stroke volume. Nah, segini. Kering frontal. Nah, cardio output adalah jumlah cair atau jumlah darah yang keluar selama 1 menit. Kita hitungnya, kemudian heart rate-nya adalah denyut jantungnya, dan stroke volume adalah volume sekuncup. Ya, volume sekuncup di mana Anda bisa melihat bagaimana cara keluar volume sekuncup. Tentunya Anda harus sudah berpikir kalau keluar itu berarti ventricle yang terkait. Tentunya kalau misalnya ventricle, berarti kita lihat kelainan di ventricle itu menunjukkan kelainan di gelombang apa. Nah, ini
Nih, sekalian. Panjang nih, akan cerita panjang nih. Kelainan di ventrika akan terlihat dari gelombang apa? Tuh, silakan ditulis. Gelombang kelainan di ventrika itu menyebabkan kelainan di gelombang apa? Silakan. Silakan Bapak Ibu dipikirkan. Masih diingat-ingat sistem konduksi, tolong diingat-ingat. Oke, mohon maaf. Oke, ventrikel itu muncul dari gelombang QRST, jadi kompleks QRST dan U pun sama. Jadi kelainan ventrikel itu bisa dilihat dari kelainan kompleks QRST. Kalau gelombang P itu menunjukkan kelainan di atrium. Jadi kalau misalnya bagaimana supaya berdenyut nanti sistem konstruksinya, tentu Anda paham juga SA node sebagai ya pacemaker jantung dapat mengeluarkan berapa denyutan, 60 sampai dengan 100. Bagaimana dari AV node, bagaimana dari Purkinje dan lain sebagainya, ya, termasuk juga dari aorta itu berapa. Nah, stroke volume dipengaruhi oleh volume preload sama afterload dan kontraksi. Digoxin itu memperkuat kontraksi, ya, memperkuat kontraksi, sehingga harapannya dengan diperkuat oleh digoxin, maka harapannya cardiac output-nya terpenuhi. Ya, digoxin biasanya diberikan pada pasien-pasien dengan mengalami gangguan lemah jantung lah ya, gampangnya. Lemah jantung untuk memperkuat bagaimana kebutuhan cardiac output itu terpenuhi. Jadi ujungnya adalah bagaimana kebutuhan cardiac output terpenuhi. Kemudian kalau Anda melihat dari perbandingan ini, stroke volume itu ada preload, ada afterload, atau katakanlah gampangnya itu volume darahnya. Jadi kita bisa tahu kenapa pada saat pasien dengan shock itu heart rate-nya meningkat. Ya meningkat ya. Normalnya ini analoginya gini, 4 sama dengan 2 kali 1 misalnya. 2 kali 2. Tapi karena tiba-tiba ya dengan berbagai macam hal, duanya ini yang si stroke volume-nya di sini ini tidak bisa terpenuhi, tiba-tiba turun menjadi 1, makanya untuk menjadi tetap, maka perkaliannya yang 2 itu heart rate yang harus naik, jadi 4 kali 1 ya. Jadi heart rate yang naik. Artinya ini akan menjadi normal, tidak usah heran bahwa pada pasien-pasien dengan shock ya heart rate-nya pasti naik. Kenapa? Untuk meningkatkan atau mempertahankan cardiac output. Salah satunya juga kenapa pada pasien-pasien yang mengalami shock itu juga tekanan darahnya menurun, makanya karena kekurangan adalah tahanan perifernya, tahanan mengecil, tapi juga mengalami vasokonstriksi. Vasokonstriksi apa? Ya untuk mempertahankan tekanan itu sehingga nadi itu cepat dan kecil. Ya kita tahu salah satu dari rumus fluida, salah satunya bahwa rumus tekanan itu berbanding terbalik dengan luas penampang. Jadi kalau luas penampangnya besar, maka tekanan kecil. Jadi kalau misalnya pembuluh darahnya tiba-tiba melebar, misalnya terjadi pada pasien shock, apapun jenis shocknya, terutama misalnya pada shock anafilaktik, pada misalnya shock akibat adanya masuknya bakteri atau organisme ke dalam darah dan semuanya masuk, termasuk juga produksinya, toksinnya juga masuk. Juga itu
bukan shock, menyebabkan pembuluh darah itu melebar menurunkan tekanan darah. Tapi juga cardiac output bisa meningkat apabila volumenya juga meningkat. Misalnya volumenya itu tekanan terlalu, misalkan HB-nya terlalu tinggi, sehingga yang kental, berarti orang-orang dengan kelebihan darah itu ya, viskositasnya naik, harusnya naik juga. Harusnya itu juga menjadi bahan teman-teman harus dipahami. Kemudian terkait dengan digoxin, pemberian obat tentunya adalah teman-teman harus melihat bagaimana ya, harus melihat reaksinya apa dan lain sebagainya. 30 menit pertama teman-teman tidak boleh meninggalkan pasien, apalagi pasien yang pertama kali mendapatkan terapi tersebut. Anda harus bisa menjelaskan kalau nanti ada reaksi yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan jadi pada pasien, ya. Itu juga harus bagian yang teman-teman harus dipahami. Nah, kemudian selanjutnya pasien A mendapatkan antibiotik ceftriaxone 250 ml injeksi BIP, obat yang sering dalam 1 pial berisi 1 gram, ya, yang dioplos dalam aquabida 100 ml, 100 cc. Berapa jumlahnya yang harus diberikan? Silahkan 10, ini gampang bener ya. Jawabannya ya gampang bener lah, 10 1 gram dibikin 10 cc, ini kan 100 mg, ini 20 seperempatnya ya. Seperempat dari 10 ya 2,5 lah. Hitungnya kayak gitu aja, sederhana kan. Oke, jadi nomor 3 adalah E jawabannya. Sederhana banget, rumusnya sederhana banget. Nomor 4. Silakan perbandingan saja 6 bulan dosis dewasa. Anda mungkin belum paham dengan rumus yang, silakan. Nah, ini sebentar, saya dulu ya, sebentar. Kita dihijikeun jumna teh. Iya, dihijikeun sareng. Iya, Rina. Dihijikeun sareng detilu cenah. Bentar, sedikit. Saya cek dulu. Dari teman-teman dari Galuh, silahkan kalau yang belum masuk silahkan disuruh datang, karena kita baru tadi ada yang minta jam setengah berapa ya tadi, ada minta setengah berapa tadi? 9 ya katanya. Oke, silahkan sebentar. Silakan Ibu, nomor berapa kita tadi, dosis dewasa? Dosis anak nomor 4 ya, nomor 4 silakan. Kita masih banyak orang yang belum gabung dengan kita. Saya tahu pada kemana. Oke, silakan Anda cari rumusnya. Bagaimana coach rumusnya? Rumusnya tinggal gini aja. Ini rumusnya ya. Rumusnya adalah N dibagi N, ya.
N dibagi N tambah tambah 12 kali N dibagi N masih 1 ya. Oh, tambah ya. Kemudian harusnya pakai kurung di sini. Salah. Salah operasional yang benar. Tambah kali dosis dewasa. Dosis dewasa. Ya, kali dosis dewasa. Sehingga jawabannya adalah, kita lihat kan dalam N itu harus dalam tahun. N dalam tahun. Ya, N dalam tahun. Jadi kalau kita masukkan, berarti yang 6 bulan itu sama dengan yang 6 bulan itu sama dengan ya 0,5 tahun ya, 0,5 tahun. Jadi yang kita tinggal masuk 0,5 dibagi dalam kurung dalam kurung 0,5 ditambah 12 tambah 12 ya, dikali dosis dewasanya adalah dosis yang di bawah adalah 500 mg. 500 mg. Maka kita bisa menghitung, saya sama di ini aja 12,5 ya. Gak apa-apa lambat ya hitungnya, supaya teman-teman yang lain paham juga, terutama yang baru-baru masuk ya, mg. Kemudian berarti kita tinggal berarti tinggal dibagi ya, dibagi 0,5 bagi 12,5, 250 dibagi 125, jadi 12,5 210 berarti tinggal 20 ya, 20 mg. Jadi dosisnya adalah 20, jawabannya adalah C. Jawabannya adalah C ya. Itu teman-teman cara menghitungnya bagi yang baru. Kemudian nomor 5, vaksin varicella diberikan melalui, kira-kira apa varicella nomor 5? Campak, MMR, varicella itu sama pemberiannya, yaitu melalui betul Pak Yanjan, melalui subkutan ya. Melalui subkutan, secara teoritis subkutan. Jadi nomor 5 adalah C jawabannya. Oke. Kemudian nomor 6 saya ke bawahi begini. Nomor 6, seorang balita dibawa ke posyandu, katakanlah ini dulu ya, nanti kita belajar yang soal yang lain. Saya enter dari sini, kita belajar nih. Posyandu tanggal segini, lahirnya tanggal ini. Nah, ini gimana usianya bagaimana? Kita tinggal ngitung waktu datang, berarti 13 Maret itu 03, kemudian 2020 ya. Kemudian lahirnya 24, dan kemudian lahir 24 Oktober 10 Oktober 2018. Sebenarnya ini tinggal dikurangi saja, dikurangi gitu. Perhatikan oleh teman-teman yang belum paham, baru pusing. Belum paham, baru pusing. Di sini 13, semua bulan, catatan ya, catatan nih, saya kasih catatan. Semua bulan dianggap 30 hari.
termasuk Februari. Ya, sebelum bulan. Itu catatannya. Kita masuk di sini. Karena 13 dikurangi 24 itu tidak bisa, maka yang 13 itu pinjam ke sini. Pinjam ke bulan. Jadi bulannya jadi 2 nih. Jadi 2 bulannya, maka dipindah ke sini tambah 30. Jadi 30 kan. Satu bulan itu 30 hari, maka di sini menjadi 4. Nah, 43. Jadi pindah dari sini ke sini. Ya. Dari sini ke sini. Tentunya kalau 43 dikurangi 24, maka kita akan dapat ujungnya udah 9 itu. 19. Ya sudah, itu sudah mana jawabannya sudah jelas kan? Sudah jelas masih jawabannya 19, yang ada 19. 19 sih jawabannya. Ya, 19 gitu kan. Begitu 19 jawabannya B kan. Dari sana aja kita sudah bisa menebak jawabannya pasti B. Tapi kalau ditanya yang lain lebih lengkapnya, jangan-jangan nanti 19 sama di sini juga. Maka kita lanjutkan. Di sini 2 karena tadi dipinjam. Oh kan Maret. Oh iya, tadi dipinjam di sini. Jadi 43, asalnya 13 tambah 30 jadi 43. Ini berkurang dari 3 menjadi 2. Nah, di sini karena di sini 2 dikurangnya 10 itu tidak bisa, maka pinjam ke tahun. Pinjam ke tahun, pinjamnya berapa? Bulan, dalam bentuk bulan berarti 12. Jadi di sini adalah 19 karena dikurang 1. Tambah 12 bulan. Yang 12 bulannya dikasih ke sini. Jadi di sini 12 tambah, ini kan 2019 tambah 12 bulan. Nah, 12 bulannya ke siniin. Jadi 14. Jadi 14 ya. Jadi 14 dari, nah ini hilang lagi. Karena udah hilang lagi. Nah, 14 dikurangi 10 berarti di sini jadi 404. Kemudian ini udah jelas 2019 dikurangi 18 jadi 1. Jelas. Jadi bacanya dari mana? Bacanya dari sini, dari belakang ke sini. Jadi 1 tahun, 4 bulan, 19 hari. Ya. Itu teman-teman cara menghitungnya, takut ada yang belum bisa. Nah, soal lagi untuk Anda, soal baru. Seorang bayi datang ke posyandu pada tanggal ini berapa nih sekarang? Tanggal 27 Maret ya, Maret 2023. Nah, ya. Dia lahir 25 Desember 2020. Nah, silakan dikerjakan. Berapa jawabannya? Silakan dikerjakan. Silakan yang lain. Untuk menjawab. Silakan yang lain. Oke, 2 tahun 3 bulan 2 hari. Oh, udah pintar ya.
Wow, mantap. Oke, kita buktikan saja. Kita buktikan saja kan 27 03 2023. Kemudian 25 Desember berarti 12. Kemudian 2020. Jelas 27 kita dikurangi dulu. 27 kurangi itu udah otomatis 2 ya. 2. Kemudian ini 12. 12 itu tidak bisa dikurangi 12. 3 dikurangi 12 tidak bisa, maka pinjam ke sini. Jadi di sini jadi 2, di sini tambah 12 berarti 15. Berarti 03 gitu kan. Di sini 22 20 berarti 2. 02 juga. Jadi 2 tahun 3 bulan 2 hari. Nah, itu jawabannya. Mudah-mudahan paham sampai di sini. Mudah-mudahan paham sampai di sini. Oke, ternyata dari kalau di Zoom kita lambat ya jalannya. Nggak apa-apa, yang penting ngerti lah. Jadi nanti kalau ada soal-soal yang sama, kita bisa ngebut. Ya, bagi teman-teman silahkan sambil menikmati buka puasa. Oke, tinggal nomor 7 nih sekarang. 7. Tinggi fundus uteri 26. Berapa usia kehamilan? Usia kehamilan ditanyakan dalam bulan. Berarti rumusnya kan rumus awalnya itu adalah TFU dibagi 3,5 ya kan. Ini rumus awalnya. Ini kita sederhanakan menjadi TFU udah jelas TFU dibagi karena 3,5 itu sama dengan 7 dibagi 2. Nah, 7 dibagi 2. Maka karena pembagiannya nggak mungkin, maka TFU kali 2, ya, TFU kali 2 dibagi 7. Nah, itu rumus turunan sebenarnya. Kita diturunkan saja. Ya, diturunkan saja rumusnya. Begitu. Kemudian ini dalam bulan. Bagaimana dalam minggu? Dalam minggu berarti kan kalau misalkan ini mau disederhanakan juga bisa juga. Disederhanakan lagi gimana? 2 TFU dibagi 7 kan gitu bisa juga kan? Nah, itu rumus macam-macam itu kalau rumus. Ini dalam bulan. Sementara kita tahu bahwa 1 bulan adalah 1 bulan sama dengan 4 minggu. Minggu satuannya. Maka berarti kita kalau kita mau ke minggu berarti 2-nya nih. 2-nya dikali 4 berarti 8. TFU kalau mau disatuin atau TFU kali 8 dibagi 7 kan bisa aja, dapatnya sama aja. Ini juga sama aja. Satuannya di sini minggu. Minggu satuannya yang menjadi satuannya. Jadi itu penurunan rumus-rumus itu hanya seperti itu saja. Jadi kalau Anda baca di buku itu 7 dibagi 3,5 ya 3,5 kan sama saja. 3,5 itu 7 dibagi 2. Karena ini ada ilmu matematika, maka TFU kali 7 dibagi 7. Makanya itu rumusnya seperti itu, rumus mudah saja. Rumus mudah, putar-putar aja. Nah, jadi kan yang sekarang yang ditanyakan berarti dalam bulan. Yang ditanyakan dalam bulan berarti TFU 2 TFU ya rumusnya berarti 2 TFU dibagi 7. Jadi tinggal masukkan 2 kali TFU-nya 26. 26. Ingat kalau ada pengalian dulu dikalikan dulu baru dibagi gitu ya. Baru dibagi 7. Sama dengan tinggal menghitung itu aja. Ya.
Berarti tinggal 52 dibagi 7. 52 dibagi 7. Ini bagaimana ceritanya ini? Berarti Anda tinggal menghitung bagaimana Anda bisa membagi. 52 itu 4 berapa ya? Ujungnya itu berapa? 7 kali 7, 49. Berarti sudah pasti 7 tuh. 7. Sudah pasti 7 tuh. Ujungnya 7. 7 kali 7, 49. Berarti sudah pasti. 52 berarti tinggal 3. 3 bagi, berarti katakanlah 30. 30 dibagi 7 itu berapa? 28 itu berarti 4. Ya. 28 kan 4. Berarti sisa 2. 2 dibagi 7 berarti 4,2. Harusnya dipisah. Jadi 7,42. Karena tidak ada tuh. Yang ada ya 7,4. Maka jawabannya adalah D. Begitu teman-teman. Soal lagi buat Anda. TFU adalah TFU-nya 28 minggu. Silakan kerjakan. Silakan dikerjakan. TFU-nya 28 diminta usia dalam minggu. Ya, usia dalam minggu. Ada yang sudah minggu, mintanya minggu. 28 kali 2. 28 kali 2 tinggal berapa dihitung? 28. Ya. Yang hitungnya seperti itu. Masukkan aja ke rumus yang mana tadi ini? Rumusnya. Katanya coach. Rumus yang ini. Katanya coach, saya pingin ini aja. TFU kali 8 dibagi 7. Ya terserahmu aja dah. Sama aja, ini sama aja. Kalian juga sama. Ya, jadi nggak usah bingung dengan yang penting secara mengalihkannya itu benar. Itu saja yang menjadi concern kita adalah bagaimana kita mengalihkan. Itu saja. Nah, begitu jawabannya nomor ini tinggal Anda hitung sendiri. Ada yang sedang hitung nih 32 minggu ya. Ya, oke. Oke, ini nomor 8. Nomor 8 silakan nomor 8. Pemeriksaan Leopold itu harus sudah sangat paham, teman-teman. Tidak boleh tidak paham, harus paham. Karena pemberian Leopold adalah biasa muncul di segala tes. Ya, di segala tes. Jadi, silakan bisa di ini. Ya, bisa Leopold 1 apa, Leopold 2 apa, Leopold 3 apa, Leopold 4 apa, Leopold ini. Ya, itu jadi semua teman-teman harus paham Leopold karena Leopold itu sering keluar di semua tes perawatan, itu sering keluar. Itu ditandain aja oleh Anda. Wah, Leopold sudah saya berikan mind map-nya, tinggal ada yang mau ya. Leopoldnya adalah berarti ini bagian bawah pada janin. Berarti bagian bawah itu berarti pemeriksaan Leopold 3 tujuannya untuk menentukan bagian janin apa, kepala yang bokong terdapat di bagian bawah perut ibu, serta apakah bagian janin tersebut sudah masuk pinggul PAP atau belum, atau Hodge berapa, gitu kan. Jadi jawabannya Leopold 3, Bapak Ibu. Oke, nomor 9. Nah, ini pun juga sama. Ini pun pasien mampu melawan gravitasi sedikit tahanan, maka kekuatan ototnya berapa? Itu kekuatan otot juga soal yang biasa muncul, jadi tolong dipahami oleh teman-teman. Karena ini sering muncul. Silakan dipahami, dibuka lagi, mind map-nya dibuka lagi. Silakan teman-teman menentukan. Berapa? Ya, berapa?
seorang pasien silakan. Jadi kekuatan otot merupakan juga tindakan perawatan yang sering digunakan oleh para penulis soal, sehingga sering keluar juga di ujian. Ya. Nomor 9 berarti kekuatan ototnya 4 ya. Nomor 9 bisa bergerak melawan tahanan pemeriksaan tapi kualitasnya berkurang, itu 4. Nomor 10 ya, nomor 10 seorang laki-laki 45 tahun dirawat di ruang bedah karena tersiram air panas ketika memasak di daerah setengah dada, setengah perut. Ini udah 9 lah ya. Setengah dada, setengah perut, kali 50 kg. Berapa mili cairan yang dibutuhkan pada kasus tersebut? Terus 24 jam, 24 jam ya. 24 jam. Anda tinggal menghitung. Jadi, kuncinya Anda menghafalkan rule of 9. Rule of 9. Pahami rule of 9? Berarti rumusnya sudah jelas oleh Baxter atau Maxland. Ya. 4 kali luas luka bakar, kemudian kali BB. Jadi tinggal masukin aja 4 kali, karena tadi dada dan perut adalah 18, setengahnya dari itu adalah 9, maka kali 50 sama dengan, ini ngalinya kalau Anda pusing jangan begini. Ini ada 4 kali 50, ini udah pasti 20 nih. 20 artinya 200 tuh. 200 kali 9. Jadi 2 kali 9 dari 1800. Ini ngaliannya kayak gitu juga. Anda pakai teknik lainnya juga ya. Supaya lebih mudah dalam menentukan. Oke, 1800. 1800 silakan. Jika menggunakan makro, berapa tes per menit? Tes per menit dalam 8 jam pertama. Silakan dikerjakan. Jika menggunakan makro, berapa tetes per menit dalam 8 jam pertama? Silakan dihitung. Ada yang sudah? Oke. Yang dihitung sampai tetesan per menitnya loh ya. Yang tetesan per menit menghitungnya. Rumus yang bisa kita gunakan adalah kalau untuk makro adalah jumlah cairan bagi 500 kali 7 kali 24 dibagi lama pemberian ya. Itu rumusnya. Sementara patokannya, ini patokan yang pertama, patokan rumus ya yang saya berikan pada Anda. Kemudian tulis rumus makro. Nah, kemudian yang kedua, untuk pemberian 8 jam pertama itu adalah 50% dari total cairan 24 jam.
yang pertama ya. Jadi kalau misalnya tadi 180, 1.800, ya berarti dibagi 2, berarti tinggal 900, gitu kan? Jadi militer tinggal dimasukkan ke ke rumus 4, 4. Jumlah cairan berarti 900 ya. 900 dibagi 500, kan? Kali 7 kali 24 dibagi, nah kurung juga harusnya, dibagi 8 jam kan, 8 jam. Berarti kan 9/5 kali 7 kali 3. Jadi 9/5 tetap aja 9/5 ya. 9/5 kali 21. Berarti berapa tuh? Silahkan dihitung oleh Anda. Tinggal menghitung saja itu. 9 bagi 5 berapa? 90 bagi 5 itu 90 bagi 5 itu 18 ya. Berhitung deh. Itu 1,8 kali 21. Jadi sama dengan berapa? 37,8 dibuatkan menjadi 38. 38. Oke. 38 ya. Satuannya jangan lupa satuannya tes per menit. Itu teman-teman, silakan yang 20, yang 16 jam misalnya, yang 50% lagi, bagaimana ngitungnya silakan. Kalau Anda mau cepat, tinggal dibagi 2. 38 dibagi 2 saja. 38 dibagi 2 itu 19. 19 tetes per menit. Yang itu, tapi kalau disuruh dihitung, jangan sampai nanti kita ini rumus cepatnya, tapi usahakan jangan pakai rumus cepat dulu. Kalau masih bisa menggunakan rumus biasa saja. Dan nomor berapa kita? Nomor 10. Silakan hitung dari 1 sampai 10 berapa benar? Berapa benar? Silakan. Berapa benar? Dari 1 sampai 10 berapa benar? Silakan teman-teman. Yang sudah laporan. Alhamdulillah 10 benar. Bagus. Pak Yayan, bagus. Nah, dari 8, 10, ya bagus lah. Saya senang saja gitu ya, kalau memang Bapak Ibu paham apa yang kita kerjakan hari ini. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 11. Nomor 11. Nah, ini saya bilang teman-teman bahwa kolostomi itu menjadi tindakan yang selalu keluar di semua tes yang ada dalam perawatan. Selalu keluar dia kolostomi itu. Ya, selalu keluar. Seorang perempuan berusia 40 tahun di antara keluarganya ke poliklinik dengan keluhan gatal di sekitar stoma, pengajian merah di sekitar stoma, riwayat post operasi kolostomi 2 bulan yang lalu, apa yang dilakukan oleh perawat? Ya, kalau pengajian dilakukan itu artinya sudah dibersihkan dulu dong. Ya, nomor 11 sudah dibersihkan dulu. Pengkajian itu dilakukan setelah dibersihkan. Ya, setelah dibersihkan. Stoma itu harus sudah dibersihkan, berarti sudah kelihatan bersih, maka tindakannya mengoleskan salep tipis-tipis pada daerah iritasi. Itu kita pakai logika aja, logika saja. Cobanya B. Nomor 12 ini sering keluar
Seorang perawat bekerja di ruang penyakit dalam, sedang menunggu penggantian dinas. Oh ini udah dia mengutamakan kepentingan pasien, berarti dia altruism. Jawabannya nomor 12 ada altruism. Kemudian nomor 13. 13, perhatikan nomor 13. Ingat, ada klausa yang saya berikan pada Anda. Klausa yang saya berikan pada Anda, ingat selalu, kita selalu bahwa kalimat inti itu ada di awal kalimat, kemudian ada di awal paragraf, kemudian kita lihat juga kata kunci kita lihat. Seorang laki-laki di ruang rawat dalam dengan keluhan sesak nafas, itu hanya sesak nafas, ya. Hasil pengajian Kote sedang menjalankan terapi dialisa 2 kali dalam seminggu, edema positif, kulit berwarna kehitaman, gatal, volume 550, berat badan 6,8, hasil tekanan darah tinggi, nadi yang lainnya normal. Masalah keperawatannya di sini adalah yang paling banyak saja. Kalau posisinya, oh ini pusing nih antara sesak, antara pola, tapi polanya itu sesaknya itu napasnya masih normal, ya. Bukan walaupun sesak tapi masih batas normal. Jadi yang dikaitkan oleh penguji adalah berarti naiknya ke banyak datanya terkait dengan gagal ginjal, maka disarankan maka kita mencari data terbanyak itu dari gagal ginjal, berarti cairan, ya. Jadi C itu jawabannya adalah cairan. Yang nomor 13 kelebihan cairan. Nomor 14, perawat komunitas melakukan pendidikan kesehatan pada keluarga yang memiliki bayi 6 bulan. Apakah tema yang sesuai dengan tersebut? Bayi 6 bulan. Bayi 6 bulan bisa ngapain itu? Bayi 6 bulan. Bayi 6 bulan belajar berdiri menggunakan tempat tidur dengan pegangan ya dengan tempat tidur dengan penghalang, ya. Pas anaknya belajar berdiri. Jadi jawabannya apa kira-kira? Ya. Berarti anaknya belajar berdiri, berarti tempat tidurnya juga harus pakai dihalangi, ya, dalam kandangin. Jadi jawaban 14 adalah D. 14 adalah D. Dikandangin anaknya karena anaknya sudah belajar berdiri. Jadi Anda milestone-nya harus paham, atau tahapan perkembangannya harus paham. Nomor 15. Nomor 15. Seorang laki-laki 26 tahun dirawat di rumah jiwa dengan perilaku mudah memukul orang lain tanpa diketahui penyebabnya. Ketika ditanya, pasien mengatakan ada yang menyuruh memukul. Berarti ada yang menyuruh pendengaran, ya, halusinasi pendengaran. Apakah tujuan rencana tindakan perawatan utama pada kasus tersebut? Berarti Anda kan sudah paham nih, ada yang nyuruh, berarti kan ada orang halusinasi dengar. Berarti apa tindakannya? Apa yang diinginkannya? Apa tujuannya? Pasien berarti hardik, pasien menghardik supaya itu mengendalikan halusinasi. Di nomor 15 jawabannya adalah halusinasi D, mengendalikan halusinasi. Oke, teman-teman, waktunya udah habis. Sudah 1 jam, karena mungkin dari sebagian timur sudah malam. Sudah jam 11. Ya, jam 11. Kemudian untuk besok, silakan selesaikan sisa dari 16 sampai dengan nomor 39, selesaikan. Dan besok baru akan saya berikan untuk kunci jawaban, dan besok bisa sore, bisa jam 7 lagi saya berikan soal baru dan kita bahas bersama lagi. Atau nanti bisa aja kita bahas soal yang ini, soal yang itu dibelakangkan. Bisa aja. Jadi yang pasti kita mulai jam 8 untuk pembahasan Zoom. Semuanya di Zoom sekarang. Karena saya juga harus terawih sampai dengan jam 8. Sampai di sini, dan bagi teman-teman yang tidak bisa ikut dari awal, nanti paling malam habis sahur baru saya akan share untuk hasilnya atau perekamannya, ya. Itu saja teman-teman hari untuk malam ini. Semoga ibadah kita bisa bisa lancar, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.